Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Mari kita simak video Teh Iim ini. Kali ini yang ingin dibahas itu adalah bagi pasangan suami istri yang mana tingkah seorang suaminya itu sedang tidur, kemudian ada sesuatu hal yang terjadi. Apa kita ada sesuatu hal yang terjadi? Insya Allah ya. Sekarang akan saya bacakan dulu referensinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdahuma salah satu di dalam ini penjelasan Khala Al-Qadi yang berkata Imam Syahqadi fil Jami'i di dalam kitab Jami', ini referensinya. Ya juzu di dalam kitab Jami' ini dikatakan diperbolehkan. Diperbolehkan untuk apa? Diperbolehkan taqbilu farjil mar'ati. Jika seorang suami ketika melakukan ibadah dengan istrinya ternyata sang suami itu menyukai ketika melakukan ibadahnya sampai ingin mengucup maaf sekalian, ini di dalam istilah kitabnya, mengecup ataupun menciumi farjil mar'ati, bagian yang bagian milik sang istrinya. Jadi kalau misalkan yang kemarin belum tahu hukumnya, merasa masih ragu, aduh ini kok rasanya gak pantas ya saya melakukan hal ini kepada istri saya. Tapi saya suka misalkan kata sang suaminya, ini sebetulnya di dalam agama Islam ini diperbolehkan atau tidak ya. Maka tak perlu ragu wahai para suami, jika menyukai hal itu dan juga istrinya juga senang diperlakukan hal seperti itu, maka dalam kitab ini ya juzu, diperbolehkan. Qablal jima'i, sebaiknya dilakukan sebelum melakukan jima'. Maksudnya kalau misalkan sang suami mau mengecup milik sang istrinya, sebaiknya dilakukan itu sebelum memasukkan hasyarah ke dalam farji milik sang istrinya. Kenapa seperti itu? Wa yukrahu ba'dahu, ya. Karena kalau misalkan mengecup milik sang istri setelah dimasukkan milik sang suami ke dalam milik sang istrinya, itu hukumnya dimakruhkan. Tetapi tidak sampai diharamkan hukumnya ya, tidak sampai diharamkan. Hanya saja dimakruhkan kalau misalkan mengecupnya setelah dimasuki hasyabah ke dalam milik farji sang istrinya, seperti itu ya. Itu adalah penjelasan yang pertama. Jadi yang perlu sahabat ketahui bahwasannya yang dibaca Teh Iim ini dari kitab Al-Insaf sahabat, yaitu kitab dari madhab Hambali, yang mana di negara kita adalah rata-rata madhab Asy-Syafi'i, kecuali Muhammadiyah memang madhab Hambali sahabat. Jadi terutama ini bukan pendapat dari ulama kita sahabat ya. Sedangkan untuk kita bagaimana hukumnya yang pertama ini, yaitu menjilati atau mencium atau apapun pada farji sang istri setelah jima, sebelum jima, dan di tengah-tengah jima sahabat. Bagaimana hukumnya menurut ulama kita? Nah, ulama kita tidak ada mantuk hukum paten, tidak boleh setelahnya jima atau pertengahannya jima, makruh dan lain sebagainya, tidak. Tapi diglobalkan sahabat, dimutlakkan, secara mutlak boleh. Karena yang dibaca Teh Iim ini kitab Al-Insaf, dan yang Al-Qadi di sini yang berpendapat dari pendapatnya Qadi Abu Ya'la,
yaitu ulama qadhi pembesar dari madhab Hambali. Sedangkan kalau di dalam kita madhab Asy-Syafi'i, istilah al-qadhi itu adalah qadhi'iyat dari Maghribi, yaitu madhab Imam Asy-Syafi'i, yang mana qadhi'iyat ini termasuk salah satu wali dari wali 7 di Maghribi, di antaranya Imam Jazuli, sahabat. Nah, yang kita perlu pahami, coba baca kitabnya sahabat, referensi yang dibaca oleh TIIM. Di sini dijelaskan, Zahaba al-ahnafu wa aktsarul malikiyah wal masyhur inda syafi'iyah. Berpendapat golongan Imam Hanafi dan sebagian besar dari Imam Maliki, dan yang terkenal yang masyhur dari madhab Asy-Syafi'i, berpendapat sama, ila jawazi istimta'i kullin minaz zawjain, yaitu boleh bersenang-senang apapun dari suami istri ini, sahabat. Di antaranya bin nadhari ilal farjil akhor, yaitu melihat farji satu sama lain, wa takbilihi, dan menciumnya, sahabat. Tete, enggak ada istilah qoblal jima atau setelah jima, sahabat. Nah, pendapat ini yang dibaca oleh TIIM adalah lanjutannya. Faqala al-qadhi Abu Ya'la minal Hanabilah, yaitu Qadhi Abu Ya'la dari madhab Hambali, yajuzu taqbilu farjil mar'ati, boleh mencium farji perempuan qoblal jima, sebelum jima, wa yukrahu ba'dahu, dan dimakruhkan setelahnya, dengan alasan li ta'adzurihi, sahabat, karena susah, sulit, dan repot. Maksudnya apa? Kalau sebelum jima kan nggak ada cairan, nggak ada madhi, nggak ada yang najis-najis. Namun setelah jima kemungkinan ada najis. Ini sebabnya. Namun jika sahabat itu melakukannya dengan bersih, di tengah-tengah jima nih mau cium, mau mengecup, maka dibersihkan dengan tisu, tidak apa-apa. Dalam mazhab Asy-Syafi'i tidak ada patokan mantuk jelas setelah jima makruh dan lain sebagainya. Namun kalau ilmu adab-adab lain ya sahabat ya, ini secara fikih. Kita baca juga referensi dari kitab satunya, sahabat. Di sini dijelaskan wa dzakara al-Hattab min ulama al-Malikiyah. Hattab dari ulama al-Maliki menuturkan, ruya an Malik annahu qol, ini diriwayatkan dari Imam Malik, la ba'sa ayyanzura ilal farji halal jima', tidak apa-apa melihat kepada farji ketika dalam keadaan jima', di tengah-tengah jima', pengen lihat seperti itu. Wazada fi riwayatin wa yulhisahu bilisani, bahkan di tengah-tengah jima, ini menurut madhab Imam Maliki ya, di tengah-tengah jima ini pengen jilat, pengen permainkan lidahnya, itu tidak apa-apa, sahabat, boleh. Ini madhab Imam Al-Maliki. Sedangkan yang Tete tadi bilang itu dari Imam Ahmad bin Hambal, sahabat. Jadi lanjutannya, wa fi kasyafil kina fil madhabil hambali. Ini yang dibaca Tete yang tadi ya, di dalam kitab Kasyaful Kina, di dalam madhab Imam Hambali. Qala al-qadhi, maksudnya Abu Ya'la, yajuzu takbilu farjil mar'ati qabla jima'i wa yukrahu takbiluhu ba'dah. Wa qala al-Fannani, langsung ke sini, al-Fannani minasy-Syafi'iyah, dari madhab Imam Asy-Syafi'i, yajuzu lizauji kullu tamattu'in minha bima siwa halqati duburiha. Jadi di sini dibolehkan dalam Imam madhab Syafi'i setiap sesuatu apapun selain dubur dan head. Jadi sebelum jima, habis jima, pertengahan jima itu boleh. Ini di dalam redaksi lain ada tambahan, di redaksi yang lengkap yang lainnya sahabat ada tambahannya, walau bimasfi badriha, walaupun dengan menghisap dengan lidah lah klitorisnya, kacangnya farji, sahabat, itu boleh di dalam Imam madhab Asy-Syafi'i, sahabat. Jadi kesimpulan hukum yang pertama ini, di tengah jima atau setelahnya asalkan dibersihkan dan lain sebagainya, dalam madhab Syafi'i tidak ada mantuk jelas untuk yang melarangnya, jadi boleh selagi bukan dubur dan head, sahabat. Ya, itu adalah penjelasan yang pertama. Sekarang untuk penjelasan yang kedua, as-saniyatu. Ada penjelasan yang kedua, laisa, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan apa, liteh laha, bagi seorang sang istri. Ini lucu sekali nih. Maksudnya tidak diperbolehkan apa? Tidak diperbolehkan istidkhalu zakari zaujiha. Tidak boleh sang istri memasuki milik sang istri itu ke dalam yang dimiliki oleh
sang laki-laki, maksudnya ke dzakarnya sang suami ya. Aduh gimana dong teh, kan terkadang kalau aku melakukan ibadah ya aku disuruh sama suamiku seperti itu, gimana? Ini belum jelas referensi yang saya bacakan. Wahwa yang tidak diperbolehkan itu adalah jika sang suaminya itu naimun, jika sang suaminya itu sedang tidur. Tetapi itu pun tidak diperbolehkan bila idnihi, bila tidak ada izin dari sang suaminya. Walaha, dan sang istri tersebut boleh kok kalau misalkan wamsuhu, mengusapnya, wataqbiluhu, atau menciumnya, bisyahwatin, meskipun ada rasa syahwat yang begitu menggelora di sang istrinya. Jadi begitu ya, ternyata aku juga sih sebetulnya baru ya ketika awal nikah belum tahu ilmu ini, tahu-taunya udah nikah. Karena baru sempat baca kitabnya itu sesudah nikah, itu pun ketika udah punya anak berapa gitu ya, aku baru sempat baca kitab ini. Jadi untuk penjelasan yang kedua, seorang istri itu kalau gitu ya, kalau misalkan mendapati seorang suaminya tuh lagi enak pulas tidur ternyata tuh sama istrinya itu diganggu. Kenapa diganggu sama sang istrinya? Karena kebetulan pada saat itu sang istrinya bisyahwatin, lagi tingginya syahwat. Maka apakah boleh, maaf sekali ya, dengan pembahasan yang agak cukup tabu didengarnya, tetapi ini adalah memang hukumnya. Kalau misalkan sang suami sedang tidur, maaf sekali, apakah boleh sang istri itu mengecup, mencium, meraba, bahkan langsung ke area vital milik sang suaminya? Kalau hanya sekedar mengecup ataupun yang diraba-raba, itu hukumnya tidak apa-apa. Hukumnya masih tetap diperbolehkan meskipun bila idnihi, meskipun sang suaminya tidak ada izin, tidak mengizini. Ya itu kan kasihan, kayak sang suaminya terganggu, meskipun sang suaminya merasa terganggu ya karena lagi tidur gitu. Tetapi ada satu hal yang tidak diizinkan oleh seorang istri melakukan hal itu kepada suaminya, yaitu sang istri itu sampai dengan sengaja memasukkan milik sang istrinya itu ke milik sang suaminya. Kalau itu tidak boleh ya, kecuali bila idnihi, kecuali kalau sang suaminya memberikan izin. Nah, ini hukum yang kedua. Jadi kami tegaskan sahabat bahwasannya yang ini, yang kedua ini tetap kitab yang sama di dalam kitab Al-Insaf dari madhab Hambali. Nah, permasalahannya begini, ini sebenarnya kurang logis dan tidak ada madhab dari Syafi'i yang menyatakan ini. Namun kami tidak menyalahkan Ta'i'im, beliau baik, pintar, cerdas, dan boleh sahabat ikuti, tidak sesat sahabat. Nah, permasalahannya di sini begini sahabat. Kita baca dulu kitabnya sahabat ya, yang referensi dari Ta'i'im. Di sini dijelaskan, Qala al-Buhuti al-Hambali, al-Buhuti dari Imam Hambali mengatakan, walaysa laha istidkhalu dzakarihi wa huwa na'imun fi farjiha. Tidak ada kebolehan bagi seorang perempuan memasukkan zakarnya suami yang dalam keadaan tidur suaminya. Bila idnihi, tanpa izin suaminya. Li'annahu tusarrifu fihi bighairi idnihi. Karena itu, karena sang istri itu telah memasukkan atau melakukan sesuatu pada zakar itu tanpa izin dari sang suami. Walaha, nah di sini yang tidak logisnya sahabat ya. Walaha, dan bagi seorang perempuan lamsuhu boleh menyentuh, watakbiluhu, menyentuh zakar atau menyentuh suami, mengusap zakarnya dan mencium zakarnya suami sahabat, ataupun suami bisyahwatin dengan syahwat walau na'iman, walaupun dalam keadaan tidur. Jadi permasalahannya di sini tidak boleh istri itu dalam ini yang madhab Hambali dalam kitab Al-Insaf. Jadi tidak boleh suaminya tidur memasukkan farjinya pada zakar suami. Namun sahabat boleh menciumnya, mencumbunya dan lain sebagainya. Nah, mencumbu dan menciumnya ini kemana? Apakah ada kecuali zakar? Tidak boleh.
Jadi zakarnya boleh dicium, sekujur tubuhnya boleh dicium, dicumbu, namun dimasukkan nggak boleh. Kan ini aneh gitu loh sahabat. Aneh, dan ini sebenarnya kaul itu tidak kuat namun tersebar. Tidak kuatlah menurut kami, tidak kuat dan itu tersebar. Karena apa tersebar? Tidak ada mantuk yang jelas, yang detail dari mazhab Imam Asy-Syafi'i tentang hal ini sahabat. Namun nanti ada ulama mutakhirin yang akan ijtihad dan memberikan hukum tentang ini. Sementara yang dibaca TIM ini adalah dari Imam Ahmad bin Hanbal sahabat. Namun kami menemukan di dalam kitab Syarah Muslim punya Imam Nawawi, mentoknya yang kami temukan seperti ini sahabat. Jika sahabat mempunyai pendapat dari madhab Imam Asy-Syafi'i dari kitab yang Al-Mu'tabarah, boleh sahabat komen di komentar. Nah, yang kami temukan mentoknya seperti ini. Walau ghayyaba, ini di Syarah Muslim punya Imam Nawawi, walau ghayyaba al-hasyafata, jika seseorang itu menenggelamkan hasyafah fi duburi imra'atin, di duburnya perempuan, au duburi rajulin, atau duburnya laki-laki sahabat, au farji bahimatin, au duburiha, atau di farjinya hewan, atau di duburnya, wajaba al-ghuslu, wajib mandiya, sawaun kana al-mulaju fi hayyan au maitan. Adapun adanya yang dimasukin itu sama dzakar itu mayit ataupun hidup, sama wajib mandi. Kita langsung ke pembahasannya yang menyangkut ini sahabat. Au istadkhalat, atau seorang perempuan memasukkan almar'atu dzakarahu, dzakarnya suami, memasukkannya wa huwa naimun, sedangkan suami tadi, laki-laki tadi itu tidur. Wasawaun intasyara adzakar amla, sama juga halnya dzakar itu hidup, menyembur lain sebagainya, ataupun tidak terbang, tidak tegak, ataupun tidak, tetap wajib mandi. Wasawaun kana mahtunan am aglaf, atau dzakar itu disunat ataupun tidak, tetap fayajibu al-ghuslu, mandi. Nah, ini mentoknya. Jadi sahabat, jika Imam Nawawi mengupas, karena kami tidak menemukan mantuk dalil yang pas, jika Imam Nawawi mengupas seperti ini, tentunya boleh-boleh saja sahabat ya. Karena kami tidak menemukan dalam mazhab Imam Syafi'i yang melarangnya. Boleh-boleh saja. Di sini bahkan Imam Nawawi menjelaskan jika hal itu terjadi maka wajib mandi. Seperti itu sahabat. Namun kami punya seorang ulama yaitu Sa'ad Al-Utsaimin, bukan Utsaimin sahabat ya. Sa'ad Al-Utsaimin, sama-sama dari mazhab Hambali yang berbeda pendapat sahabat. Tapi ini lebih logis kita baca kitabnya, lebih logis daripada yang nggak boleh. Mari kita baca bersama ya. Kitabnya seperti ini, bismillahirrahmanirrahim. Beliau ditanyakan, hukmu istidkhaliz zaujati dzakara zaujiha. Hukum memasukkan istri pada dzakar suaminya, fi farjiha, pada farjinya istrinya, bila idnihi, tanpa izinnya suami, wa huwa naimun, dia tidur. Anggaplah ini berdiri punya suami, tidur, dan dimasukkan. Kalau tidak berdiri, gimana sahabat? Ini yang pertanyaannya. Intinya yang hukum pertama kami bilang tidak logis. Karena apa? Memasukkannya tidak boleh saat suami tidur, tapi boleh bersenang-senang. Bahkan senang-senang ke dzakarnya boleh dengan mencium, menyentuh gitu sahabat. Apa bedanya dengan memasukkan gitu loh. Ini sebenarnya bukan dari mazhab Asy-Syafi'i. Kita lanjutkan. Bagaimana hukumnya? Ini yang lebih logis sahabat. Lebih kuat. Yajuzu istimta'uz zaujati bidzakari zaujiha wa huwa na'imun bighairi idnihi. Boleh untuk bersenang-senang seorang istri dengan zakar suaminya walaupun sedang tidur, suaminya sedang tidur walaupun tanpa izin suaminya, dengan tanpa izin suaminya, lil asbabit taliyah, karena sebab-sebab ini. Satu sebabnya, kama jazalaha dzalik fi halis sahwi, seperti halnya boleh untuk seorang istri bersenang-senang itu, termasuk memasukkan dzakar itu di saat suaminya bangun, tidak tidur, jaza fi halin naumi illa bidalilin. Maka juga boleh dia itu pada saat tidur melakukan hal yang sama, yaitu memasukkan dzakar. Kalau mau bilang tidak boleh, harus ada dalil yang jelas. Seperti itu sahabat. Yang kedua, kiasan. Yang kedua alasannya boleh, kiasan ala istimta'iz zauji min zaujatihi bil ilaji wahya naimah. Ada kias dengan bolehnya ini bahwasanya suami itu boleh bersenang-senang atas istrinya dengan memasukkan dzakarnya sedangkan istrinya dalam keadaan tidur. Kalau suami boleh, maka kenapa istri tidak boleh? Padahal di Al-Quran ada ayat walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf, dan perempuan juga mempunyai hak seperti halnya laki-laki
dengan kebaikan. Jadi laki-laki boleh, ya perempuan juga boleh gitu loh. Masa laki-laki boleh, perempuan tidak boleh, kan aneh seperti itu sahabat. Fakada az-zawjah, begitu juga seorang perempuan, bijami az-zawjiyati fi kullin, dengan sekujur apapun yang ada dalam tubuh laki-laki, semuanya boleh dalam tidur ataupun tidak, cium zakarnya ataupun tidak, dan lain sebagainya. Ini alasan yang kedua sahabat. Sedangkan alasan yang ketiga, wa qiyasan ala sa'iri badanihi, zakar itu dikiaskan pada sekujur tubuhnya suaminya sahabat. Fa idza jaza istimta'u zaujati bi sa'iri badani zaujiha wa huwa na'imun, jika seorang perempuan itu mempunyai hak boleh atau boleh untuk bersenang-senang dengan semua tubuh laki-laki itu, tubuh suaminya dalam keadaan tidur suaminya, boleh semuanya. Masa cuma zakar yang nggak boleh? Maka kan nggak logis gitu. Maka di sini jazalaha ila judzakarihi fiha fi hali naumihi. Maka juga boleh seorang perempuan bersenang-senang dengan memasukkan farjinya atau masukkan zakarnya di dalam farjinya perempuan di saat suaminya tidur. Maka itu tidak apa-apa. Bijami'i kaunihi juz'an min badanihi. Dengan semuanya adanya zakar ini juga termasuk juz, bagian dari badannya sang suami. Jadi logikanya begini sahabat. Yang pertama tidak boleh masukkan yang tadi baca yang dari Hambali, namun boleh mencium, mengecup semua tubuhnya. Tapi tidak dijelaskan kecuali zakar yang nggak boleh, yang nggak boleh dicium maksudnya. Kalau masuk zakar boleh dicium, dipermainkan, apa bedanya dengan memasukkan seperti itu? Nah di sini lebih logis yang kedua. Kalau seumpamanya saat suaminya tidur boleh istimta dengan sekujur tubuhnya, begitu juga dengan zakar. Zakar itu juga termasuk sekujur tubuh dari suami, seperti itu sahabat. Ini adalah pendapat yang terkuat. Allahu a'lam. Kami tidak menyalahkan tayyim. Tayyim baik, boleh diikuti, tidak sesat. Namun kita harus paham itu adalah pendapat dari Imam Ahmad bin Hambal. Untuk Asy-Syafi'i di sini tidak ada bentuk melarang. Intinya boleh. Karena mempunyai hak yang sama, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Jadi kalau yang laki-laki boleh, kenapa yang perempuan tidak boleh? Seperti itu sahabat. Mari kita lanjutkan sahabat. Misalkan nih kata sang suaminya Neng gitu ya. Karena kan pulang kerjanya selalu malam ya, misalkan ya kata suaminya kan akang teh sering capek, jadi tahu-tahu akang sekarang cepet tidur duluan. Ini mah ya Neng, misalkan nih kata suaminya bilang ke istrinya, kalau Neng mau kapanpun sok bebas. Bahkan kalau misalkan Neng melakukan hal itu, memasukkan milik Neng ke milik akang gitu ya, padahal akang lagi tidur, akang mah ridho, sok tidak apa-apa. Nah berarti kan itu sudah ada izin ya dari suaminya ya pada istrinya, maka itu diperbolehkan kalau sudah ada izin. Tapi yang tidak diperbolehkan itu adalah jika tidak ada izin. Tapi tadi sekali lagi, kalau mengusap, menyentuh atau apapun itu Den, itu masih diperbolehkan di dalam agama ya. Masya Allah, ternyata ya kalau kita ngaji mah ternyata di dalam melakukan hubungan ibadah suami istri juga ternyata banyak juga aturannya yang diatur di dalam ilmu fikih. Nah untuk yang terakhir ini sahabat, bagus sekali Masya Allah tayyim. Ini namanya al-khuruj minal khilaf, yaitu keluar dari pendapat perbedaan-perbedaan ulama. Ini fal afdol, lebih baik minta izin seperti itu sahabat. Jelas secara syariat, juga jelas secara akhlak. Mas, saya minta izin kalau kamu tidur, aku masukkan. Oke, ya udah selesai. Kalau begitu berarti kan satu ulima ridhonya suami akan ketahuan, akan diketahui ketika dia tidur karena ada perjanjian. Dan yang kedua ya keluar dari perbedaan ulama, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Maka solusinya itu, intinya tayyim sudah memberi solusi yang terbaik untuk sahabat, izin. Namun ini tidak membatalkan hukum yang pertama bahwasannya boleh walaupun tidak melakukan izin ini sahabat. Allahu a'lam bissawab. Semoga ilmu ini menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi taala